Oke, kita langsung mempersiapkan untuk bahan tepungnya. Jadi kita sisihkan dulu untuk saus karenya dan untuk sambal gepreknya. Oke, kita sisihkan dulu. Kita fokus ke bahan tepung dulu ya, sahabat pintar semua. Sahabat pintar, silahkan lihat ke resep ya untuk fried chicken. Kita akan menyiapkan dulu untuk bahan-bahan tepungnya. Kita siapkan dulu ayam. Di resep itu belah 4 sesuai selera. Saya di sini di belah 8 malah ya. Jadi ukurannya 0,6. Nanti kita akan bumbui ya. Kemudian ke tepung ya. Tepung ini bahan A. Bahan A itu bahan kering ya Bunda. Nanti dicatat di resepnya bahan kering. 500 gram tepung terigu. Setengah SDM garam, udah di sini udah ditimbangin semua ya. Kemudian 1 STT micin, 1 STT lada putih, 1 STT lada hitam. Nah, kalau misalkan Bunda nggak ada lada hitam, itu bisa menggunakan lada putih aja sebanyak 2 sendok teh ya, jadi double. Kemudian 1 sendok teh cabai bubuk. Nah, ini ada cabai bubuk. Ini cabai bubuk opsional Bun, kalau Bunda suka boleh pakai, kalau tidak hilangkan aja. Kalaupun Bunda suka pedas, itu tidak boleh terlalu banyak pakai karena akan warnanya yang lebih kecoklatan, jadi kurang menarik ya sahabat pintar semua. Kemudian 1 STM bawang putih bubuk. Bawang putih sudah di sini semua. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan bawang putih yang diulek ya. Jadi harus bubuk, harus yang kering. 1 sendok makan maizena, 1 sendok teh, setengah sendok teh baking powder, kemudian 20 gram penyedap rasa Royco. Seperti ini. Ini 20 gram itu sama dengan 2 saset ya, sahabat pintar semua. Ini bahan-bahan semua ini kita campur dengan bahan terigu. Ini namanya bahan kering ya. Jadi semuanya harus serba kering. Satu lagi Royco-nya kurang. Masukkan semua. Ini udah maizena semua ya masuk. Kemudian kita aduk. Ini Royco-nya tadi kurang 1 ya. Nah, masukin lagi 1. Ini sama dengan 20 gram 2 saset. Ini diaduk sampai dengan rata. Ini namanya bahan kering dan siap digunakan untuk ayam geprek, untuk ayam saus kare, untuk fried chicken, untuk jamur udang, cumi dan lain-lain bisa ya, sahabat pintar semua. Oke, ini sudah siap pakai, kita sisihkan. Nah, kita siapkan sekarang ayamnya ya. Kita bumbuin ayamnya. Untuk ayam ini saya pakai 0,6 ya Bun, saya ulang lagi. Saya potong 8. Terus diiris-iris kayak begini ya, sahabat pintar ya. Tujuannya supaya menyerap bumbunya dan kedua bisa lebih kelihatan besar gitu ya. Jadi nanti tebal gitu tepungnya ya. Nah, ini bumbunya. Di sini ada 1 bungkus Royco, ada garam, micin, dan cabai bubuk. Nah, kalau misalkan sahabat pintar suka pedas, itu boleh menggunakan cabai bubuknya agak banyak kalau di sini. Tapi kalau di bahan kering tadi nggak boleh ya, karena akan membuat warnanya lebih coklat. Nah, ini kita aduk. Kita aduk rata, kemudian kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai 20 menit supaya dia meresap ya. Bahan A atau bahan kering sudah kita siapkan. Ayam sudah kita lumurin bumbu. Kemudian kita ke bahan C ya Bun. Sahabat pintar semuanya, bahan C. Bahan C itu bahan celupan. Ambil sebagian bahan kering, bahan A, tambahkan air es. Nah, ya ini air esnya sudah saya siapkan di sini. Air dingin atau air es boleh. Kita ambil bahan A, ini bahan A yang tadi bahan kering. Kita ambil secukupnya aja ya. Secukupnya, disesuaikan dengan jumlah ayamnya. Kalau misalkan kurang bisa dibuat lagi gitu. Kalau habis kita buat lagi seperti itu ya, sahabat pintar ya. Jadi buatnya sedikit dulu. Kalau misalkan nanti habis bisa buat lagi. Dan bahan kering ini bisa buat langsung sekalian banyak ya sahabat pintar. Untuk sisanya misalkan hari ini kita pakai, sisanya boleh diayak, disimpan, jadi besok masih bisa digunakan lagi. Ini kita tambah air ya. Jangan ketebelan. Jangan ketebelan. Jangan kekentelan. Bukan ketebelan ya. Jangan kekentelan, jadi encer aja.
Nah, kira-kira segini ya. Segini cukup ya. Nah, seperti kita buat apa? Buat risoles ya. Encer gini. Kalau misalkan lama-lama buat terus mengental, tambahkan aja lagi air. Jadi kalau misalkan kekentalan nanti itu membuat adonannya jadi bikin tebal di ayamnya. Jadi kurang keriting. Keritingnya jadi tebal sehingga nanti akan keras hasilnya. Nah ya. Sahabat pintar, kita langsung mau mulai praktek gimana caranya buat fried chicken yang keriting dan hasilnya bagus ya. Karena sebagus apapun terigunya, kalau tekniknya salah itu nggak akan keriting. Jadi yang buat keriting itu bukan tepungnya yang bagus, tapi teknik mengaduknya ya. Itu yang harus diingat sama sahabat pintar semua. Kita masukkan tepung di baskom yang lebih besar biar enak saat mengaduk. Bahan celupan tadi, bahan C sudah disiapkan. Kemudian di sini siapkan saringan ya seperti ini. Ini ayam. Tekniknya pertama, masukkan ayam ke dalam tepung kering. Ke dalam tepung kering. Kemudian diaduk ya. Resepnya tolong diawasin dulu, takut kena tepung. Diaduk dulu seperti ini. Yang pertama santai aja ya. Jadi nanti prosesnya gini ya, sahabat pintar. Ke tepung kering, ke tepung basah, kemudian tiriskan. Dari ditiriskan, masukkan lagi ke tepung. Kemudian masukkan lagi ke pencelup, tiriskan lagi. Kemudian masukkan ke tepung, baru diaduk lebih kencang lagi supaya keriting gitu ya. Kita lihat prakteknya. Kalau untuk yang pertama ini asal terbalut aja ya si ayamnya, asal terbalut begini sudah. Untuk pertama masukkan ke adonan pencelup. Ini baru satu kali ya sahabat pintar, asal terbalut aja untuk yang pertama. Masukkan di sini. Kalau misalkan terasa kental, boleh tambah air ya. Jadi nggak boleh kekentalan di sini.